أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد insyaallah kita melanjutkan kajian sunnah dari kitab Bulughul Maram. Untuk nomor aplikasi adalah nomor 1573, yaitu wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Rasulullah SAW dulu biasa mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Rawan Nasai wa Sahih Hakim. Artinya, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu, min ghalabatid dain, dari ghalabah. Ya, ghalabah itu arti asalnya adalah menang, bisa juga berarti menguasai. Jadi berlindung dari dikuasai oleh ad-dain, hutang, wa ghalabatil adu, dan berlindung dari dikuasai oleh musuh, wa syamatatil a'da, dan berlindung dari syamata. Syamata itu mempermainkan, membuli, ya, berlaku sesuatu yang tidak baik, menyebabkan kita sedih dan lain sebagainya, yaitu al-a'da, dari para musuh. Ada 3 perkara dalam doa ini, yaitu pertama, berlindung dari dikuasai oleh hutang. Ya, orang hutang itu sesuatu yang biasa kalau orang punya hutang. Tapi kalau orang hutangnya sampai istilahnya menenggelamkan dirinya, hutangnya terlalu banyak, nah ini sudah nggak baik. Dan itu yang kita berlindung kepada Allah, agar kita tidak pernah dikuasai oleh hutang. Ya, misalnya kita punya kekayaan 1 M, tapi hutang kita lebih dari 1 M, ya. Hutangnya sampai 2 M, sehingga kalau harta kita dijual semua, hutang kita tidak tertutup, tidak ya. Nah, ini adalah suatu yang setiap orang harus menghindari, berjuang untuk tidak mempunyai hutang yang terlalu banyak. Kalau hutang, misalnya di rumah kehabisan beras, padahal mau ada tamu, kita pinjam ke tetangga
akan menyusahkan kita. Tapi kalau hutang kita sudah terlalu banyak, biasanya orang kalau hutangnya banyak itu juga menjadi biasa berbohong. Janji minggu depan saya lunasi. Nah, di minggu depan dari Senin sampai Ahad sudah berlalu, hutang tetap tidak dilunasi. Nanti kalau kita tagih lagi, gitu lagi, janji lagi minggu depan atau bulan depan, atau dia ngomong ya dia sedang menunggu akan dapat sumbangan ya. Ada saja dia mengarang alasan-alasan yang intinya sebenarnya untuk berbohong, mengulur waktu dan berbohong. Nah, ini kebiasaan orang yang berhutang. Biasanya ketika pinjam, Masya Allah, ketika pinjam ke kita itu datang dengan suatu wajahnya itu, lihat wajahnya kita kasihan, apalagi lihat omongannya. Tapi begitu waktunya membayar hutang, kita malah dipersulit ya. Kita dianggap seolah-olah kita yang mau ngutang ya, seolah-olah begitu. Dan ini adalah perkara yang berat di akhirat. Orang ngutang itu, misalnya ngutang 1 juta untuk 1 minggu, itu oleh Allah diutang tanggal 1 utang 1 juta, tanggal 2 dihitung 2 juta, tanggal 3 juta, tanggal 4 juta. Begitu cara menghitung Allah. Jadi pas 1 minggu seolah-olah kita meminjamkan uang sebanyak 7 juta. Pahala yang kita peroleh juga begitu. Semakin lama kita meminjamkan uang, semakin banyak pahala yang kita terima. Persoalannya, kalau orang sengaja tidak mengembalikan hutangnya sampai wafat, dia tidak membayar hutangnya, lalu waktu berjalan terus sampai hari kiamat. Pas hari kiamat itu sudah berapa ribu hari, sudah berapa ratus tahun. Kalau kita ini kayaknya umat yang sudah dekat-dekat hari kiamat. Mudah-mudahan saya nggak ngalami, tapi kalau bapak-bapak nggak tahu yang mudah ya. Kalau saya pengennya tidak melihat kiamat. Tapi kembali pada tema tadi, ketika orang ngutang nggak dibayar, cara menghitung Allah tadi, kita ngutang 1 juta selama 100 hari, berarti kita sudah meminjamkan 100 juta. 1000 hari berarti sudah 1000 juta atau 1 M. Nah, terus kalau sampai hari kiamat sudah berapa M atau berapa triliun? Ketika itu menjadi perkara yang
dikhawatirkan bahwa kalau kita ternyata hitung-hitungannya mestinya kita mendapat pahala 1 triliun, akan tapi orang tadi tidak membayar hutangnya dan hutangnya dihitung-hitung mencapai 1 triliun, maka terjadilah apa yang Rasulullah pernah tanyakan, yaitu atadrun man al-muflis, apakah kamu tahu siapakah orang yang bangkrut? Maka sahabat menjawab, orang bangkrut di antara kami adalah orang yang sudah gak punya harta dan punya hutang di sana sini. Rasulullah menjawab, orang bangkrut yang sesungguhnya adalah orang yang datang ke akhirat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, tapi dia di dunia telah berbuat zalim, menzalimi ini, menzalimi itu, memukul ini, memukul itu, memakan hartanya ini, memakan hartanya itu, maka oleh Allah diadili, yaitu untuk orang yang dizalimi diambilkan pahala dari orang yang disebut bangkrut ini. Pahalanya diambil, diberikan kepada orang yang dizalimi. Tadi ada utang gak dibayar, itu nilai pahalanya sekian, oleh Allah diambilkan dari pahalanya orang yang bangkrut itu dan diberikan kepadanya. Begitu secara terus menerus pahalanya diambil sampai pahalanya habis. Ketika pahalanya habis, maka masih ada orang yang mesti diberi ganti rugi oleh Allah, diambil dosa dari orang yang dizalimi itu, dipindahkan kepada orang yang bangkrut ini. Nah, masih ada lagi dosa berupa misalnya menonjok, mencaci maki, diambil lagi dosanya, dipindah kepada orang yang al-muflisnya bangkrut. Jadi bapak-bapak kalau punya anak jangan dikasih nama muflis ya. Mukhlis boleh mukhlis. Tapi jangan sampai muflis. Muflis itu bangkrut ya. Ini orang-orang kita ini kadang-kadang dapat anak, mau kasih nama, disuruh nanya ke ustadz, nggak mau. Akhirnya asal-asalan. Kalau di tempat saya sana di Kediri, orang buka Quran, terus yang kelihatan langsung apa? Nah, yang kelihatan langsung itu yang dijadikan nama. Ada orang melihat mutrofin, dia kan nggak tahu artinya mutrofin itu. Langsung anaknya dikasih nama mutrofin. Di tempat saya ada anaknya cantik, namanya mutrofin. Mutrofin itu artinya orang yang foya-foya, orang yang terancam dengan neraka karena hidupnya biasa foya-foya. Ada lagi orang di kampung saya ngambil nama
Hana. Hana itu kalau orang Jawa, ain itu biasa diganti ng, ngana. Ya. Ngana itu apa? Ngana itu artinya bulu kemaluan. Nah inilah ya, kalau kita kasih nama bahasa Arab, kitanya malas bertanya kepada orang yang paham bahasa Arab. Jadi kembali kepada tadi, di mana Rasulullah SAW mengajari kita untuk berlindung dari berkuasanya hutang. Ya, karena kalau hutang sudah menguasai, menyebabkan orang takut nanti kalau tidak bisa membayar pada waktunya, mobilnya disita atau bahkan rumahnya akan disita. Oleh karena itu kita harus berlindung kepada Allah. Ya, kalau perlu utang ala kadarnya, jangan sampai ghalabatut dain. Yang kedua, wa ghalabatul adu, berlindung kepada Allah agar kita tidak dikuasai oleh musuh. Ketika kita dikuasai oleh musuh, gimana nasib kita? Ya banyak contohnya. Contohnya bangsa Palestina yang dikuasai oleh Yahudi. Saudara-saudara kita di Rohingya yang dikuasai oleh penguasa Myanmar. Saudara-saudara kita yaitu orang-orang Uighur yang dikuasai oleh Cina. Na'udzubillah min dzalik. Betapa mereka itu sangat dihinakan dalam kehidupan ini. Kita berlindung kepada Allah agar kita tidak pernah dikuasai oleh musuh. Kalau dulu sudah pernah, ya semoga tidak terulang lagi. Yang ketiga adalah wasyamatatil a'da. Syamata. Syamata itu maknanya bisa celaan, mencela, ya. Bisa juga berarti pelecehan, bisa juga berarti musuh mensyukuri kita karena nasib kita yang buruk. Itu makna daripada syamata. Yang intinya karena kita lemah, maka musuh kita senang. Nah, kita berlindung kepada Allah agar kita jangan sampai menjadi bahan tertawaan musuh. Termasuk kita ini sebenarnya lemah. Kita sering ditertawakan oleh musuh. Contohnya, dulu ada pendeta, dia murtad. Ada ustadz, dia murtad terus jadi pendeta. Ya, pendeta Ibrahim. Siapa namanya? Saifuddin Ibrahim. Dia beberapa kali sempat menjelek-jelekkan umat Islam. Nah, menjelek-jelekkan umat Islam yang dilakukan musuh itu adalah syamata. Begitu pula ada lagi yang
siapa namanya, yang kemudian ditangkap, masuk penjara, di penjara ketemu polisi Muslim ya. Polisi itu kalau nggak salah tadinya Kristen terus masuk Islam, gairahnya kuat dalam beragama. Begitu masuk penjara langsung dihajar ya, sampai mukanya rusak. Siapa polisinya tuh? Siapa? Yang keturunan Belanda tuh. Ya, Napoleon. Kalau apa itu orang Kristen yang melecehkan umat Islam itu siapa namanya? Siapa? Yang diajar sama Napoleon? Ya, itu contoh-contoh aja. Banyaknya orang-orang yang suka melecehkan umat Islam di Indonesia, di negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Itu menunjukkan bahwa kita lemah, sehingga kita terkena syamata. Di negara-negara Islam yang Islamnya kuat, musuh gak berani macam-macam. Ya dulu waktu Saudi masih bagus, itu orang gak berani melakukan perkara-perkara yang bisa dipandang melecehkan Islam ataupun melecehkan umat Islam. Kalau sekarang wallahu a'lam ya, karena sudah berubah, bahkan larangan-larangan dari Nabi Muhammad SAW tidak dipedulikan. Itu tadi syamatatul a'da. Kita diajari oleh Rasulullah SAW untuk berdoa, yaitu mohon perlindungan dari 3 perkara tadi. Ini hadisnya sahih, riwayat An-Nasai dan Al-Hakim. Supaya kita mudah menghafalnya, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Ya. Selanjutnya hadis 1574 dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata, Sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul. Nabi mendengar seorang laki-laki berkata, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu, bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta,
bahwa aku bersaksi Engkau adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, Al-Ahadus Somad, yang Esa dan yang tempat bergantung, Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan dan yang tidak dilahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menyamai dirimu. Faqala, maka Nabi bersabda, laqad sa'alallah biismihi alladzi idza su'ila bihi a'ta. Sesungguhnya dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang kalau orang meminta dengannya pasti diberi. Wa idza da'a bihi ajaba, dan apabila orang berdoa dengannya maka Allah mengijabai. Hadis diriwayatkan oleh imam yang 4 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ya, hadis tadi terkait dengan doa yang disampaikan oleh seorang sahabat. Doa sahabat tadi ada, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta. Ya Allah, aku mohon kepadamu bahwa aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, Al-Ahadus Somad, yang Esa, yang menjadi tempat bergantungnya seluruh makhluk, Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan dan yang tidak dilahirkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesiapapun yang setara denganmu. Ya, jadi inti ini ungkapan yang oleh Nabi dikatakan kalau kita memulai doa dengan ungkapan itu, maka Allah pasti memberi atau mengijabai apa yang kita minta. Ya, baik, saya bacakan dan ikuti lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah, bi anni asyhadu annaka antallah, la ilaha illa anta, al-ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka Allah, la ilaha illa anta, al-ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. Mulai agak macet. Bi anni asyhadu annaka antallah, la ilaha illa anta, al-ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Ya, tadi lupa belum saya forward ke grup Al-Falaq. Ya, insya Allah malam ini akan saya forward ke grup Al-Falaq. Kayaknya waktunya tinggal 10 menitan. Jadi kita beri kesempatan untuk yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penjajahan ekonomi bagaimana, Ustaz? Kalau penjajahan kan tadi banyaknya penjajahan politik. Kalau penjajahan ekonomi kita merasa dalam posisi yang seperti itu bagaimana, Ustaz? Ya, termasuk dalam doa kita tadi terlindung dari dikuasai oleh hutang. Nah, jadi penjajahan ekonomi itu arahnya ke sana, ya. Jadi kita dikuasai oleh hutang bukan individu-individu, tapi seluruh rakyat Indonesia. Ya, apalagi dengan adanya kasus seperti itu sudah menjadi keharusan kita untuk memperbanyak doa agar Allah melindungi kita dari diri kita dikuasai oleh hutang. Kan tapi insya Allah kalau kita mendapat pemimpin yang amanah, yang benar-benar ingin memperjuangkan negara dan rakyat Indonesia, sebenarnya hutang yang kita miliki itu ada yang bilang 1 hari bisa selesai, asal ada kejujuran, asal ada kemauan. Semoga saja yang dikorupsi oleh siapa itu? Muiz, yang 300 T itu kan yang ketahuan, ya. Yang ketahuan 300 T. Yang gak ketahuan berapa? Nah, jadi negara kita itu sebenarnya sangat kaya raya. Jadi hutang yang menimpa negara kita itu asal kita mendapat pemimpin yang amanah, yang benar-benar mau memperjuangkan rakyat dan negaranya, insya Allah ya 1 hari hutang kita bisa selesai. Tapi kalau enggak, seperti kata orang, tiap bayi yang lahir sudah punya hutang 30-an juta. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Waalaikumsalam. Terkait dengan hutang tadi, Ustaz, bagaimana sikap kita melakukan hutang? Hutang itu seperti tidak hutang, tidak merasa hutang, tidak merasa hutang. Apakah kita bisa mengingatkan kemudian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang hutang itu muncul karena kecurangan pemimpin, ya, karena pemimpin yang korupsi luar biasa, sehingga akhirnya dana-dana yang dikorupsi tadi karena tidak sesuai dengan tujuan, ya, melainkan masuk kantong-kantong orang-orang yang berkuasa, sehingga kita harus terus-menerus menambah hutang. Nah, ketika kita menambah hutang, itu kan yang melakukan
orang-orang itu yang kebetulan menjadi pimpinan di negeri ini. Nah, kita sebagai rakyat itu seolah-olah tersandera. Ya, misalnya kalau kita nggak bayar, Cina marah menyerang kita. Yang diserang apakah orang-orang itu? Tidak. Yang diserang adalah kita. Yang di bumi hanguskan adalah tanah air kita. Ya, ini permasalahannya. Sehingga kita mau tidak mau memang dipaksa untuk tanggung jawab. Contoh lain, ada seorang kepala keluarga, dia bisa menghidupi keluarganya dan kehidupan keluarganya bisa senang, makmur. Suatu ketika kepala keluarga ini terjerat rentenir, hutangnya sampai melebihi harta yang mereka miliki. Akhirnya apa? Akhirnya rumahnya dijual dan keluarga ini tidak punya tempat tinggal, terpaksa ngontrak rumah sederhana. Ini kalau kita lihat sebenarnya kan istrinya, anaknya, mereka nggak tersangkut dengan hutang, tapi karena bapaknya berhutang kepada rentenir, semua kena. Nah, begitu juga dalam kehidupan bernegara ini, yang menyeleweng oknum-oknum tertentu, tapi rakyat yang jadi korban. Ya, permasalahan seperti itu. Kita di akhirat insya Allah tidak terkena beban itu, tapi di dunia kalau kita tidak berjuang untuk melunasi hutang, ya kita akan mendapat ya berbagai hukuman, berbagai ancaman dari negara-negara yang meminjamkan dana. Ya, masih ada pertanyaan? Berapa menit lagi ini? 4 menit lagi. Silakan, masih ada 4 menit. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.